Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kita kembali lanjutkan pembahasan dalam baca buku fikih muamalah. Kita masuk di halaman 67 yaitu tentang kartu bank. Apa sebenarnya definisi dari kartu bank? Yaitu adalah kartu magnetik yang terbuat dari plastik, yang tertera pada kartu itu nama si pemegang, kemudian tanggal diterbitkan, dan juga tanggal berakhir dari kartu itu. Yang fungsinya bisa untuk penarikan uang tunai atau untuk membayar tagihan barang dan jasa. Kemudian kalau kita lihat jenis, maka ada dua bentuk kartu bank. Yang pertama ada namanya kartu anjungan tunai mandiri atau ATM, ya, Automatic Teller Machine. Nah, kalau dilihat definisi, berarti ini kartu merupakan pemotongan dana nasabah yang tersimpan di bank. Ini berarti pemegang kartu hanya orang yang menyimpan dana di bank, tempat menerbitkan kartu, dan tidak bisa digunakan melebihi dana yang tersimpan. Sedangkan fungsi dari kartu ATM sendiri adalah yang pertama untuk melakukan proses administrasi yang biasa dilaksanakan oleh bank melalui mesin ATM, seperti kita menarik uang tunai dari rekening, kemudian menyetorkan uang, lalu kemudian mengecek informasi saldo, transfer, pembayaran rekening listrik, PAM, dan yang lain. Kemudian fungsi lain adalah membayar tagihan barang yang dibeli dan juga jasa yang kita pakai melalui mesin yang dimiliki oleh pedagang yang bisa mengakses kartu tersebut atau point of sales. Pemotongan tersebut langsung dilakukan dari rekening pembeli dan pindah ke rekening si pedagang saat terjadi transaksi jual beli. Bagaimana hukumnya? Kartu ATM secara hukum ketika kita menerbitkan dan menggunakan adalah mubah karena bisa digunakan sebatas dana nasabah yang ada. Jadi tidak ada kredit di situ yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Namun perlu diingat bahwa hukum ini hanya berlaku untuk bank penerbit kartu yang bukan bank riba. Biaya yang dipungut oleh bank atas penggunaan kartu ini hukumnya mubah, baik biaya penerbitan, penarikan uang tunai, atau pembayaran tagihan belanja, yang besarnya tetap atau berdasarkan rasio uang tunai yang ditarik atau nilai belanja. Karena biaya ini merupakan imbalan dari jasa yang diberikan oleh pihak bank. Dengan demikian, pemungutan biaya tidak dilarang oleh pemerintah. Kemudian hukum menggunakan kartu ATM untuk membeli emas. Boleh kita pakai kartu ATM untuk membeli emas dan barang yang disyaratkan serah terimanya tunai karena pemotongan uang dari pembeli dan pemindahannya ke rekening penjual berlangsung tunai saat membeli. Kemudian ada jenis kedua namanya kartu kredit atau credit card. Definisinya adalah kartu kredit merupakan kartu yang tidak disyaratkan si pemegang memiliki rekening pada bank penerbit. Akan tetapi, bank memberikan uang yang dibutuhkan oleh nasabah ketika menggunakan kartu, kemudian bank akan menagih uang tersebut dari nasabah. Pemegang kartu diberi tenggang untuk membayar dan batas maksimal kredit sudah ditentukan. Kenapa dinamakan kartu kredit? Ya, karena pihak bank memberikan kredit kepada nasabah. Ini berarti menukar uang tunai dengan tidak tunai. Kemudian apa fungsi dari kartu kredit? Ada dua. Yang pertama, kita menarik uang tunai dalam jumlah tertentu dari ATM, di mana bank penerbit kartu memberikan pinjaman uang tersebut dengan syarat nasabah kembalikan pada waktu yang telah disepakati, dan bank memungut biaya dari nasabah sebagai imbalan dari kredit. Biaya ini terkadang besarnya tetap dari setiap penarikan, namun terkadang rasio dari uang tunai yang ditarik, misalkan 1% dari jumlah uang pada setiap penarikan. Fungsi kedua adalah membayar tagihan barang atau jasa. Jadi pihak bank membayarkan tagihan belanja si nasabah kepada penjual yang mau menerima kartu. Kemudian bank nanti akan menagih nasabah untuk melunasi kredit. Bank memungut komisi dari penjual dan tidak memungut biaya apapun dari nasabah atas imbalan jasa yang diberikan.
komisi yang ditarik bank dari penjual berkisar 1-8% dari harga penjualan barang. Misalkan seseorang hendak membeli sebuah barang harga 100.000. Dia kemudian bayar dengan menggunakan kartu kredit, lalu penjual masukkan kartu kredit ke alat khusus untuk mengirim data transaksi kepada bank penerbit kartu dengan tujuan minta persetujuan. Kalau bank setuju, maka bank mentransfer uang ke rekening penjual setelah dipotong komisi yang telah disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak penjual. Andai komisi sebanyak 2%, maka bank hanya membayar kepada penjual sebanyak Rp98.000. Kemudian bank menagih kredit kepada pemegang kartu atas pembayaran tagihan yang dibelinya sebesar Rp100.000 dan harus dibayar oleh nasabah dalam tenggang waktu yang disepakati. Jenis-jenisnya kita bisa lihat. Kartu kredit dikelompokkan berdasarkan cara bayar oleh nasabah menjadi 2. Ada kartu kredit syariah, kita lihat definisinya. Kartu kredit syariah ini kartu yang pemegangnya harus lunasi kredit sekaligus dan tanpa bunga setelah berlalu waktu yang disepakati, misal 30-60 hari. Apabila nasabah menggunakan untuk membayar belanja seharga Rp1.000.000, maka bank menagih harga yang sama setelah 40 hari. Contoh kartu jenis ini adalah kartu kredit American Express dan kartu Visa serta Mastercard yang diterbitkan oleh bank syariah. Kemudian secara hukum, maka hukumnya mubah kalau terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, tidak dicantumkan dalam akad persyaratan membayar denda keterlambatan oleh pemegang kartu kepada bank penerbit, karena kalau disyaratkan ada denda, dia jatuh ke dalam riba. Kemudian yang kedua, pemegang kartu tidak boleh menggunakannya untuk penarikan uang tunai bila bank penerbit memungut biaya penarikan berdasarkan rasio dari setiap proses penarikan. Kemudian begitu juga bila bank penerbit menarik potongan biaya melebihi biaya pokok administrasi proses penarikan. Bila 2 syarat tadi terpenuhi, maka hukumnya mubah. Tapi kalau komisi yang dipungut bank dari penjual, ini namanya istilahnya adalah ujroh samsara, komisi perantara. Kalau ujroh samsara hukumnya boleh, baik potongannya tetap maupun berdasarkan rasio penjualan. Nah, mengenai syarat kedua, ya, penarikan uang tunai melalui kartu kredit secara syariah merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada pemegang kartu. Berdasarkan hal ini berarti bank dilarang mengambil laba dari kredit karena ini termasuk riba. Tapi bank boleh memungut biaya seukuran biaya pokok administrasi yang ditanggung untuk melangsungkan proses penarikan tanpa ada mengambil untung. Misal bank memungut biaya pengiriman dan penerimaan data, biaya perawatan ATM, kemudian bank menetapkan harga pokok administrasi dan bebankan kepada nasabah. Kalau ditaksir biaya pokoknya adalah Rp20.000, maka bank boleh menarik biaya administrasi sebesar Rp20.000. Bank tidak boleh memungut lebih dari itu. Juga tidak boleh menetapkan biaya administrasi dengan cara rasio dari jumlah yang ditarik, seperti 1% dari dana yang ditarik. Sehingga biaya penarikan uang tunai harus tetap dan hanya biaya pokok saja. Pada umumnya proses yang berlaku pada bank belakangan ini tidak memenuhi persyaratan di atas, karena bank menarik biaya berdasarkan rasio dari jumlah uang yang ditarik atau mengungut biaya melebihi biaya pokok administrasi. Maka sebelum menggunakan kartu kredit untuk menarik uang tunai, sebaiknya nasabah wajib baca kesepakatan saat mengisi formulir permohonan dari penerbitan kartu. Jika dalam kesepakatan tercantum biaya penarikan uang tunai jumlahnya tetap sebesar biaya pokok administrasi, hukumnya mubah. Tapi kalau tidak, maka hukumnya menjadi haram. Bagaimana menggunakan kartu kredit untuk membayar pembelian barang yang diwajibkan serah terima secara tunai? Menggunakan kartu kredit ini untuk membeli emas, hukumnya mubah. Karena bank penerbit itu langsung mentransfer uang tagihan ke rekening penjual. Dan pembukuan uang ke dalam rekening dianggap serah terima tunai sekalipun fisik uang belum diterima. Juga karena penjual yang menerima faktur pembayaran yang telah dibubuhi tanda
tangan pembeli itu sama saja dengan menerima uang yang tertera. Ini berarti sama dengan cek terjamin, bahkan lebih kuat karena wajib dibayar tatkala memenuhi syarat tertentu. Itu yang kita bisa baca pada kesempatan ini, dan insya Allah kita lanjut di halaman 71 tentang kartu kredit konvensional. Demikian program baca buku Fikih Muamalah. Anda silahkan bagikan kepada rekan-rekan Anda dan bergabung dalam komunitas baca buku setiap hari. Semoga bermanfaat.